Bantuan sembako terdampak PPKM darurat dibagikan di perumahan Gria Mangli dan sekitar Jalan Gajah Mada. Dengan target utama warga yang sedang menjalani isolasi mandiri serta pedagang kaki lima atau PKL. Sembako yang diberikan berupa beras 5,6 kg dan akan disalurkan selama 14 hari secara bertahap. Pemkab Jember sudah menyiapkan 100 ton beras untuk bantuan yang bersumber dari cadangan beras pemerintah atau CBP, BTT COVID, dan juga dari Kemensos. Ya, kami hari ini dari Dinsos akan membantu membagikan sembako. Selain membagikan bansos, Bupati juga mensosialisasikan agar warga terus dan meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan karena seluruh masyarakat Jember turut serta bertanggung jawab menjaga keselamatan bersama memutus penyebaran COVID-19. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat memang terus menjadi pro kontra di masyarakat. Polemik tersebut juga mendapat respon dari Bupati Jember Hendy Siswanto. Ia meminta kepada masyarakat untuk memaklumi kebijakan darurat dari pemerintah pusat di tengah lonjakan kasus COVID-19. Oleh sebab itu, Bupati Hendy menghimbau kepada masyarakat Jember agar tetap mentaati aturan yang ada demi penanganan pandemi virus corona. Hendy mengaku jika dirinya sudah melakukan segala cara agar para pedagang ataupun keluarga yang melakukan isolasi mandiri tetap diberikan bantuan berupa sembako. Berharap kepada teman-teman masyarakat ini jangan sampai ini tinggal tunggu tanggal 20 Juli. Mari kita patuh saja terhadap Mendagri itu. Patuh aja. Kalau teman-teman petugas suruh tutup aja lah sebentar lagi. Daripada nanti mudah-mudahan kita nggak berharap diperpanjang ya. Kalau diperpanjang lagi terus bagaimana ini? Kita semua susah. Memang ini pilihan-pilihan tidak enak. Tapi ini yang namanya darurat, yang nama darurat beneran Pak. Kalau ngomong darurat kita malam hari masih keluar, kena jaglongan, kena lubang, itu namanya bukan darurat. Nah, darurat ya kan? Ya kalau darurat ikutilah. Kalau malam hari nggak boleh keluar, hijau metu ya. Apakah ada bantuan untuk kita usaha sudah kasihkan. yang tutup? Kita kasihkan bantuan kepada teman-teman yang terpapar COVID. Kita datang dan kita ke teman-teman PKL, kita kasih bantuan. Bupati Hendy berharap warga selalu menerapkan prokes ketat seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Pendopo Wahya Wibawa Graha, anggota DPD Nasdem Jember bersama anggota DPR Provinsi Jawa Timur Denny Prasetya menyalurkan ratusan APD baju hazmat kepada Pemkab Jember. Ratusan baju hazmat ini nantinya disalurkan kembali kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi Jember. Bantuan APD diterima langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang mengapresiasi langkah Nasdem dalam membantu penanganan COVID-19. Tak hanya menyumbang baju hazmat, dalam waktu dekat Partai Nasdem akan menggelar vaksin massal sebanyak 25.000 untuk masyarakat Jember. Membantu merupakan rasa tanggung jawab dari Partai Nasdem untuk ikut bersama-sama menyelesaikan persoalan negara kita, khususnya pemerintah Kabupaten Jember dengan membantu APD, hazmat untuk para petugas-petugas kita. Dan ini bukan hanya itu saja, tadi disampaikan dengan beliau, Bapak Ketua DPD, Bapak Haji bahwa akan ditambahin lagi hazmat ini ke depan. Di DPP Partai Nasdem Pusat itu peduli kepada semua masyarakat di Indonesia, juga termasuk Jember. Dan ini kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Partai Nasdem terus berjaya sehingga sangat kepedulian ini bisa diikuti dengan yang lainnya. Dengan bantuan ini diharapkan penanganan pasien COVID-19 di Jember bisa maksimal dan tentunya bisa melindungi para tenaga kesehatan dari paparan COVID-19. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Para pedagang di Jember termasuk di Kecamatan Semboro ini merasakan sepinya pembeli akibat pemberlakuan PPKM darurat di tengah melonjaknya kasus COVID-19.
Pemerintah Kabupaten Jember juga memadamkan lampu penerangan jalan umum atau PJU setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat agar mobilitas warga bisa dikurangi. Para petugas juga turun langsung ke pertokoan warga untuk melakukan edukasi dan pengarahan agar gerai segera ditutup seiring pembatasan jam malam. Para pedagang tentu mengeluh atas pendapatan mereka yang menurun, namun mereka tetap mematuhi aturan dari pemerintah dengan menutup warung lebih awal. Pedagang berharap pemerintah juga membantu nasib pelaku usaha agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya jauh Pak, enak dulu dong. Kalau yang dulu bisa mencapai target, ibaratnya nyimpen 50 itu bisa Pak. Kalau sekarang modal 1 juta, balik 200. Harapannya ya kita orang kecil mewakili semua pedagang di seluruh daerah sini, Semboro, Jember. Mudah-mudahan pemerintah setempat juga pusat itu ya ngerti sama pedagang kecil seperti kita loh Pak. Mohon bantuannya ya apa agar bisa balik seperti dulu lagi gitu loh Pak. Sementara itu, Pemkab Jember akhirnya mulai memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok kepada para pedagang kaki lima atau PKL di sejumlah kecamatan. Bupati Jember meminta masyarakat untuk memaklumi kebijakan PPKM darurat dari pemerintah pusat agar jumlah kasus COVID kembali menurun sehingga pembatasan kembali dibuka. Hendy berjanji akan terus memberikan sembako rutin, terutama kepada keluarga yang dikarantina ataupun isolasi mandiri. Kepada teman-teman masyarakat ini jangan sampai ini tinggal tunggu tanggal 20 Juli, mari kita patuh saja terhadap Mendagri itu. Ya patuh aja. Kalau teman-teman petugas suruh tutup aja lah sebentar lagi. Daripada nanti mudah-mudahan kita nggak berharap diperpanjang ya. Kalau diperpanjang lagi terus bagaimana ini? Kita semua susah. Memang ini pilihan tidak enak. Tapi ini yang namanya darurat, yang nama darurat beneran Pak. Kalau ngomong darurat kita malam hari masih keluar kena jaglongan, kena lubang, itu namanya bukan darurat. Nah, darurat ya kan? Ya kalau darurat ikutilah. Kalau malam hari nggak boleh keluar, hijau metu rek. Ada bantuan kita sudah kasihkan. Kita kasihkan bantuan kepada teman-teman yang terpapar COVID. Kita datang dan kita ke teman-teman PKL kita kasih bantuan bukan kepada yang pemilik PKL-nya. Bupati Jember Hendy Siswanto berharap warga selalu menerapkan prokes ketat seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus meningkatnya kasus COVID-19 di Jember membuat Bupati Hendy berencana akan menjadikan puskesmas sebagai rumah sakit darurat karena kurangnya tenda yang ada di Rumah Sakit Subandi. Menurut Hendy, puskesmas adalah tempat yang paling tepat untuk dijadikan rumah sakit darurat karena sudah ada di setiap kecamatan. Selain itu, kamar-kamar juga sudah tersedia sehingga tinggal menambahkan peralatan yang lebih lengkap. Dengan begitu, masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota bisa dirawat ke puskesmas tanpa harus ke Rumah Sakit Dr. Subandi dan rumah sakit daerah lainnya. Rumah sakit darurat pakai tenda. Ternyata itu kan biayanya juga sedikit dan cukup sulit untuk sarana prasarananya, ya alat kesehatannya agak repot itu teknisnya. Nah makanya kita pakai puskesmas sekalian diunggahno statusnya, puskesmas dilengkapi pakai tambah bed. Dia statusnya apa? Berarti dinaik? Nanti apa statusnya Mbak? Agak apa lagu mari itu puskesmas rumah sakit darurat. Puskesmas mana Pak? Nanti tak kabari puskesmasnya. Kita Bupati Jember Hendy Siswanto juga optimis dalam beberapa hari ke depan puskesmas sudah siap menjadi rumah sakit darurat. Diharapkan warga selalu mematuhi prokes di tengah PPKM darurat dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 membuat masyarakat terus berburu vaksin demi membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.
Namun jatah vaksin di Jember memang belum bisa mengcover semua masyarakat Jember yang berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa. Hal ini diakui oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang mengatakan bahwa vaksin yang baru diterima sudah mulai habis lagi, sehingga harus kembali mengajukan lagi ke provinsi. Bahkan menurut Hendy, vaksin yang dikirim hingga saat ini hanya bisa mengcover tidak lebih dari 30% masyarakat. Namun ia berjanji akan segera memenuhi kebutuhan vaksin untuk warga Jember agar semua bisa melakukan vaksin. Vaksin masih ada kita, mungkin 1-2 hari lagi habis nih, sedang berjalan kita. Habis lagi. Habis lagi. Tapi akan ada datang lagi? Akan datang lagi. Harapan kita ya mungkin sekitar 100.000 paling sedikit ya. Kalau kemarin kan datang 100.000 dibagi banyak. Sekarang kami butuhnya banyak sekali. 1,7 juta kita kan butuhnya, 70%-nya. Saat ini kita masih mungkin sekitar 15% ya sekarang. Yang Dari keseluruhan 15% ya. Dengan sisa vaksin yang ada, tempat pelayanan kesehatan mana saja yang masih melayani itu? Semua, ada 90 tempat pelayanan kita. 90 tempat titik. Dan Hendy menghimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pelantikan dan pengukuhan ini sebagai langkah akselerasi Bupati Jember Hendy Siswanto dalam memenuhi hak para pejabat yang memang sudah waktunya diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Pelantikan dilaksanakan dengan protokol COVID-19 yang ketat, dibagi 2 bagian baik perwakilan luring di pendopo dan lainnya mengikuti secara daring di wilayahnya masing-masing. Dengan pelantikan dan pengukuhan ini, Bupati berharap para pejabat fungsional ini semangat bekerja untuk pembangunan Jember ke depan dan melayani masyarakat Jember lebih maksimal, lebih cepat, dan mengabdi lebih baik lagi untuk kemajuan Kabupaten Jember. Ini ada 2 sesi. Yang pertama kita pelantikan dan sumpah jabatan fungsionalis tertentu. Yang hari ini ada sekitar 508 ya, 508 pejabat sumpah jabatan kita pelantikan dan sumpah jabatan fungsionalis tertentu. Itu ada dari ada perawat, juga ada dari pendidikan yang banyak, pendidikan 300 lebih pendidikannya. Dan nanti setelah ini kita ada pelantikan lagi untuk pejabat definitif untuk eselon 3 dan eselon 4 dan sebagian eselon 2 pengukuhan. Jadi ada pengukuhan eselon 2 dan pelantikan eselon 3 dan 4. Sebentar lagi setelah ini. Harapannya apa Pak Hendy kepada Ya, harapannya tentunya kami ingin dengan adanya pelantikan ini, ada pelantikan dan sumpah jabatan fungsionalis ini akan menjadi semangat ya teman-teman yang sudah dilantik tadi, semangat yang selama ini mereka harusnya sudah naik jabatan posisinya dan sudah naik tingkat ya, naik itu statusnya. Yang ada yang 6 tahun yang lalu, ada yang bahkan ada yang 8 tahun yang lalu. Baru sekarang ini kita bisa menyelesaikan semua dari ini, bahkan ada lagi, kita ada sekitar 200-an lagi nanti yang akan kita pelantikan dan sumpah jabatan lagi, karena mereka jabatan fungsional ya, itu kita masih menyelesaikan administrasinya karena terlalu lama mereka masih belum harusnya sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu mereka sudah mendapatkan itu posisi. Jadi sekitar 200-an orang lagi. Dan harapan kami tentunya dengan adanya pelantikan seperti ini, mereka kinerjanya dinaikkan ya, melayani masyarakat ya, bagaimana mereka bisa maksimal melayani masyarakat kita dan mengabdikan diri pada Jember dengan lebih cepat lagi melayaninya, lebih mudah lagi dan betul-betul terlayani masyarakat Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.